Pak Fai, Bu Suci ini berprofesi sebagai guru SMA Negeri 5 Semarang. Ya. Dan kali ini beliau akan membacakan cerpen untuk kita. Pak Fai jangan tidur ya, nanti kalau Bu Suci membacakan cerpen dengan judul Seragam karya Aris Kurniawan Basuki. Sudah hadir di antara kita Pak Fai, Bu Suci. Sugeng siang Ibu. Sudah siap itu tadi. Oh, masih mute. Ya. Bu Suci bisa Sudah. Sampun. Nggih. Oke. Ya, sugeng siang Bu Suci. Sugeng siang Mbak Yuli, Mas Wai, Refai. Selamat siang. Sehat selalu. Sehat, alhamdulillah Ibu juga terlihat selalu sehat dan ini ya. Sehat dan segar begitu. Ya, ini resepnya nanti ya Bu, saya Amin. Iya, Pak Fai jangan sampai tahu Bu, ini resepnya apa gitu. Ya, Bu Suci ini masih sibuk selalu sepertinya, tapi menyempatkan rawuh kali ini. Terima kasih Mbak Yuli ya. Oke, dan sudah siap Bu Suci untuk membacakan cerpen, nggih? Iya, ini saya coba Mbak Yuli. Deg-degan ini saya. Deg-degan, saya lebih deg-degan lagi nanti. Pokoknya tidak khawatir kalau Bu Suci yang membacakan cerpen ini pasti semua. Amin, ya ampun. Apa itu yang deg-degan itu Bu? Takutnya nanti terlena terus hilang. Bu Suci sampun bisa dimulai. Baik Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, marilah kita simak bersama pembacaan cerpen dari Bu Suci Harjanti. Seragam, sebuah cerpen karya Aris Kurniawan Basuki. Lelaki jangkung berwajah terang yang membukakan pintu terlihat takjub begitu mengenali saya. Pastinya dia sama sekali tidak menyangka akan kedatangan saya yang tiba-tiba. Ketika kemudian dengan keramahan yang tidak dibuat-buat, dipersilahkannya saya untuk masuk. Tanpa ragu-ragu, saya memilih menuju amben di seberang ruangan. Nikmat rasanya duduk di atas balai-balai bambu beralas tikar pandan itu. Dia pun lalu turun duduk, tapi pandangannya justru diarahkan keluar jendela pada pohon-pohon cengkeh yang berderet seperti barisan murid di kelas kami saat upacara pada saat itu. Saya paham kejutan ini pastilah membuat hatinya diliputi keharuan yang tidak bisa diungkapkannya dengan kata-kata. Dia butuh untuk menetralisir sebentar. Dia adalah sahabat masa kecil terbaik saya. Hampir 25 tahun kami berpisah karena keluarga saya boyongan ke kota, ke kerja, ayah yang di luar pulau. Kemudian beberapa tahun kemudian menetap di kabupaten. Itu saya ceritakan padanya. Sekaligus mengucapkan maaf karena sama sekali belum pernah menyambanginya sejak itu. Jadi, apa yang membawamu kemari? Kenangan? Palsu. Kalau ini hanya soal kenangan, tidak perlu menunggu 10 tahun setelah keluargamu kembali menetap 30 km saja dari sini. Saya tersenyum. Hanya sebentar. Kejagungan di antara kami sebelum kata-kata meluncur seperti peluru-peluru yang berebutan keluar dari magasin. Bertemu dengannya, mau tidak mau mengingatkan kembali pada pengalaman kami dahulu. Pengalaman yang menjadikan dia, walau tidak setiap waktu, selalu dekat di ingatan saya. Tapi, tentu dia mengingatnya. Bahkan saya yakin rasa yang diidapnya lebih besar dari yang saya pikirkan. Karena sebagai seorang sahabat, dia jauh lebih tulus dan setia daripada saya. Malam itu saya berada di sini memperhatikan dia belajar. Teplok yang menjadi penerang ruangan diletakkan di atas meja, hampir mendekat sama sekali dengan wajahnya jika dia menunduk untuk menulis. Di atas amben ayahnya santai merokok, sesekali menyalakan pematik karena
lintingan rokoknya suak. Sesekali bertemu dengan cengkeh atau kemenyan yang lembut di irisnya. Ibunya, seorang perempuan yang banyak tertawa, berada di sudut sambil memilin sabut-sabut kelapa menjadi tambang. Saat-saat seperti itu ditambah percakapan-percakapan apa saja mungkin berlaku di antara kami setiap malam. Dan itu membuat perasaan saya semakin dekat akan kesahajaan keluarga itu. Selesai belajar, dia menyuruh saya pulang karena hendak pergi mencari jangkrik. Saya langsung menyatakan ingin ikut, tapi dia keberatan. Ayah dan ibunya pun melarang. Sering memang saya mendengar anak beramai-ramai berangkat ke sawah selepas Isya untuk mencari jangkrik. Jangkrik-jangkrik diperoleh nantinya dapat dijual atau hanya sekedar sebagai koleksi. Ditempatkan di sebuah kotak, lalu sesekali digelitik dengan lidi atau sehelai ijuk agar berderik dengan lantang. Dari apa yang saya dengar itu, proses mencarinya sangat mengasihkan. Ayah tidak pernah mengizinkan saya. Tapi tadi malam itu, saya kok nekat dan sahabat saya itu akhirnya tak kuasa menolak. Tidak ganti baju, hanya saya heran begitu dia langsung memimpin untuk berangkat. Itu hari Jumat, seragam coklat pramuka yang dikenakannya sejak pagi masih akan terpakai untuk bersekolah esok hari. Saya tidak tahu, dia memang memiliki banyak pakaian seragam, hingga kapanpun dia pasti akan memakainya. Rasanya sangat-sangat tidak elok. Tanggung, jawabnya. Sambil menggerutu dia senang, saya mengambil alih obor itu. Di sepanjang jalan, di galengan besar di areal persawahan, beberapa puluh meter setelah melewati kebun dan kolam gurami di belakang rumahnya, di kejauhan terlihat beberapa titik obor milik para pencari jangkrik yang lain. Rasa hati menjadi tenang. Musim kemarau, tanah persawahan yang pecah-pecah, gelap yang nyata, angin yang bersiriulan, di areal terbuka memang memberikan sensasi yang aneh. Saya merasa tidak akan berani berada di sana sendirian. Kami turun menyosoki petak-petak sawah hingga jauh ke barat. Hanya dalam beberapa menit, 2 ekor jangkrik telah didapat dan dimasukkan ke dalam bumbung yang terikat tali rafia di panggang sahabat saya. Saya mengikuti dengan antusias, tapi sandal jepit menyulitkan saya karena tanah kering itu membuatnya berkali-kali lepas. Menyulitkan saya. Tunggak batang padi yang tersisa pun bisa menusuk, menyakiti telapak kaki saya. Tapi melihat dia tenang-tenang saja, walaupun tak memakai alas kaki, saya tak mengeluh karena gengsi. Rasanya belum terlalu lama kami berada di sana, dan bumbung baru berisi beberapa ekor jangkrik. Tiba-tiba angin berubah perangai. Lidah api bergoyang, menjilat wajah saya yang tengah merunduk. Kaget, pantat obor saya angkat tinggi-tinggi sehingga minyak mendorong subuhnya terlepas dan api cepat berpindah membakar punggung saya. Berguling, berguling. Terdengar teriakannya sembari melepaskan seragam coklatnya untuk dipakai menyabet punggung saya. Saya menurut dalam kepanikan. Tidak saya rasakan kerasnya tanah persawahan atau tunggak-tunggak batang padi yang menusuk-menusuk tubuh dan wajah saya saat bergulingan. Pikiran saya hanya terfokus pada api yang tak sempat berpikir bahwa saat itu saya akan bisa mendapat luka yang luar biasa banyak dari gerakan yang saya lakukan. Sulit dilukiskan rasa takut yang saya rasakan. Malam yang saya pikir akan menyenangkan, justru berubah menjadi teror yang mencekam. Ketika akhirnya api padam, saya rasakan pedih yang luar biasa menjalar dari punggung hingga leher saya. Baju yang saya kenakan habis sepertiganya, sementara kain yang gosong menyatu dengan kulit. Sahabat saya itu tanggap, kemudian dia melingkup tubuh saya dengan seragam coklatnya.
melihat saya mulai menangis dan menggigil antara kesakitan dan kedinginan. Lalu dengan suara bergetar, dia mencoba membuat isyarat dengan mulutnya. Sayang, tidak ada seorang pun yang mendekat, dan dia sendiri kemudian mengakui bahwa kami telah jauh berjalan ke arah barat. Sadar saya membutuhkan pertolongan secepatnya. Dia menggendong saya, napasnya memburu kelelahan. Tapi rasa tanggung jawab yang besar sepertinya memberikan kekuatan yang berlipat. Sayang, sampai di rumah bukan lain yang didapat kecuali caci maki ayah dan ibu. Pipinya sempat kena tampar ayah yang murka. Saya langsung dilarikan ke puskesmas kecamatan. Seragam coklat pramuka yang melingkup tubuh saya disingkirkan entah kemana oleh mantri. Tidak terlintas di pikiran saya untuk meminta kepada ayah agar menggantinya setelah itu. Dari yang saya dengar, selama hampir sebulan dia tidak masuk sekolah, dan pada hari Jumat dan Sabtu dia tidak masuk bolos karena tidak mempunyai seragam coklat itu. Salahmu sendiri tidak minta ganti, kata saya selesai kami mengingat kejadian itu. Mengajakmu saja sudah sebuah kesalahan. Aku takut ayahmu bertambah marah nantinya. Ayahku tidak mau mempermasalahkan tamparan, apalagi seragam itu. Dia lebih memilih membelikan baju baru, seragam baru, walaupun hanya menunggu beberapa minggu. Kami tertawa, dan tertawa seakan-akan seluruh rentetan kejadian yang akhirnya menjadi pengangat persahabatan kami. Dia lalu mengajak saya ke halaman belakang, di mana kami pernah bersama-sama membuat kolam gurami. Kolam itu sudah tiada. Diuruk sejak lama, berganti menjadi sebuah gudang tempat dia berkreasi, kerajinan, untuk menghidupi keluarganya dengan 2 anaknya. Ayah dan ibunya sudah meninggal, tapi sebuah masalah berat kini menjeratnya. Kakakmu itu masih sama sifatnya, seperti kau mengenalnya dulu. Hanya kini semakin tua, dan dia semakin tidak tahu diri. Ulahnya, kau tahu, rumah dan tanah yang tidak seberapa luas ini adalah milik kami yang paling berharga. Tapi aku tidak kuasa untuk menolak kemampuannya mencari pinjaman modal usaha. Aku percaya padanya, peduli padanya, tapi dia tidak memiliki rasa yang sama terhadapku. Dia mengkhianati kepercayaanku, usahanya kandas, dan kini beban berat ada di pundakku. Terbayang sosok kakaknya, dahulu seorang remaja yang putus sekolah, menyusahkan orang tua dengan kenakalan-kenakalannya. Kini setelah beranjak di tua, masih pula dia menyusahkan adik satu-satunya. Kami akan bertahan, katanya tersenyum saat melepas saya untuk keluar dari rumah. Ada kesungguhan dalam suaranya. Sepanjang perjalanan, pikiran saya tidak pernah lepas dari sahabat saya yang baik itu. Saya malu. Sebagai sahabat, saya merasa belum pernah berbuat baik padanya. Tidak pula yakin akan mampu melakukan seperti yang dilakukannya untuk menolong saya pada malam itu. Dia telah membuktikan bahwa keberanian dan rasa tanggung jawab yang besar bisa timbul dari sebuah persahabatan yang tulus. Mata saya kemudian melirik seragam dinas yang tersampir di sandaran jok belakang. Sebagai jaksa yang baru saja menangani satu kasus perdata, seragam itu belum bisa membuat saya bangga. Nilainya jelas jauh kecil dibandingkan nilai persahabatan yang saya dapatkan dari sebuah seragam coklat pramuka. Tapi dia tidak tahu, dengan seragam dinas itu, sayalah yang akan mengeksekusi pengosongan tanah dan rumahnya.